Bab 793. Cincin Thompson Feng. Karena kamu sudah ada di sini, maka jangan pergi. Kamu dan aku bertarung hidup dan mati. Aku ingin membalas dendam pada Tuan penyelamatku. Tai Niu itu penuh dengan semangat juang dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tai Niu, apa yang kamu lakukan? Penduduk desa ketakutan dan wanita tuali berhenti di antara keduanya. Tuan Qin adalah pria yang baik, mengapa kamu ingin melakukan itu padanya? Bibi, kamu tidak mengerti, Eric Qin ini adalah penjahat, dia membunuh Tuan penyelamatku. Kata Tai Niu dengan percaya diri. Bohong. Tuan Sekte Qin telah melakukan banyak perbuatan baik selama bertahun-tahun. Tidak mengatakan yang lain, dia telah menyelamatkan anak dari keluarga Zhang tadi. Aku belum pernah mendengar dia melakukan perbuatan buruk. Nyonya Li memarahi. Meskipun dia hanya manusia biasa, selama Tai Niu tinggal bersamanya sebulan ini, Nyonya Li memperlakukan Tai Niu sebagai cucu, jadi dia tidak takut pada Tai Niu. Tapi Tuan penyelamatku juga orang baik. Tai Niu sedikit bingung. Orang yang Master Sekte Qin bunuh, pasti adalah orang jahat. Dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Jika ingin membunuh Tuan Qin, bunuh aku dulu, kata Nyonya Li dengan tegas. Tai Niu dalam masalah sekarang dan berada dalam dilema untuk sementara waktu. Tai Niu, bahkan jika kamu melakukannya sekarang, kamu tidak akan bisa menang, kata Davison Su tiba-tiba. Apa maksudmu? Tai Niu mengerutkan kening. Tuanku terluka parah sebelumnya dan semua meridiannya rusak. Bukankah tidak adil bagimu untuk bertarung dengannya sekarang? Tanya Davison Su. Bagaimana aku tahu kalau kamu beromong kosong atau tidak? Tanya Tai Niu. Kamu lupa, kenapa guru tidak melakukannya sendiri saat kamu mengobati lukanya sebelumnya, tapi malah menyuruhmu melakukannya? Kata-kata Davison Su mengejutkan Tai Niu. Apakah meridianmu benar-benar rusak? Tai Niu bertanya dengan ragu-ragu. Itu benar, jadi jika kamu menyerang sekarang, ini adalah kesempatan yang bagus. Eric Qin tersenyum kecil. Dia juga ingin melihat bagaimana Tai Niu ini memilih. Tai Niu, jangan kasihan padanya, manfaatkan dia sedang tidak sehat dan bunuh dia. Pada saat ini, angin hitam tiba-tiba menerpa. Seorang tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di lapangan. Begitu dia muncul, para penduduk desa semuanya pingsan. Apa yang kamu lakukan? Tai Niu berkata dengan marah. Meridian Eric Qin terputus. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk membalas dendam Tuan Muda Jason. Jangan lewatkan kesempatan ini. Orang tua itu berkata dengan penuh semangat. Tapi bukankah itu memanfaatkan orang lain? Tai Niu mengerutkan kening. Bodoh, kamu mau membunuhnya untuk apa mempedulikan aturan seni bela diri? Kalau kamu bunuh dia, Tuan Muda sudah bisa tenang. Bukankah kamu ingin membalas kebaikannya? Jangan-jangan kamu mau melupakan budinya? Orang tua itu mengancam. Eric Qin tersenyum dan tidak menjelaskan apa-apa. Dia juga ingin tahu apa yang akan dipilih Tai Niu. Wajah Tai Niu kusut, setelah waktu yang lama, dia masih menggelengkan kepalanya. Membalas budi juga harus dilakukan dengan cara yang tepat. Dia sedang terluka parah sekarang. Aku akan melawannya sendirian. Ini bukan yang harus dilakukan seorang pejuang. Ayo pergi saja. Saat kamu sembuh, aku akan melawanmu sampai mati. Tai Niu mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius. Idiot, kamu benar-benar membuatku marah. Melihat Tai Niu melewatkan kesempatan itu, lelaki tua itu gemetar karena marah. Dia menunjuk Tai Niu dan berteriak, Tai Niu, aku perintahkan kamu untuk segera membunuh Eric Qin, dengar atau tidak? Kilatan tajam tiba-tiba melintas di sudut mata Tai Niu itu. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan lelaki tua itu. Dengan suara kencang, lelaki tua kultivasi fase kesempurnaan itu langsung diterbangkan olehnya.
menabrak tembok batu, dan menyemburkan darah. "Kamu berani memukulku?" Lelaki tua itu marah. Dia tidak menyangka pria besar bodoh ini berani melawan dirinya sendiri. "Sudah kubilang, aku dengan sukarela membalaskan dendam Tuan Muda Jason, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahkanku melakukan apapun." Tai Niu menunjuk pria tua itu dan menekankan setiap katanya. "Kalau berani mengawasiku lagi, jangan salahkan aku karena membunuhmu." Lelaki tua itu memegang pipinya, merasakan dinginnya Tai Niu. Ekspresi dengki muncul di matanya, lalu dia pergi dengan cepat. "Kamu bilang Jason pernah menyelamatkanmu?" Eric Kin memandang Tai Niu dan menggelengkan kepalanya. "Sejauh yang aku tahu, pria ini cukup berdarah dingin dan egois. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu? Kalian semua orang luar mengatakan ini, hanya aku yang tahu bahwa Jason adalah pria baik dengan tampilan luar dingin dan baik di dalam hatinya. Dia mengubah takdirku." Tai Niu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Aku pikir pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini." Eric Kin menggelengkan kepalanya. "Jangan bicara lagi, jika kamu dan Tuan Muda Jason tidak memiliki dendam pembunuhan, kita mungkin bisa berteman. Tapi sekarang kamu dan aku hanya seorang saja yang bisa hidup." Tai Niu mendengus. Eric Kin merasa sedikit menyesal dan memiliki perasaan menghargai bakat seseorang yang hebat. Dia sangat suka pada orang seperti Tai Niu ini. Apalagi kekuatannya cukup kuat, tetapi hubungan antara keduanya terlalu bertentangan. Dia tidak tahu bagaimana Jason Dong membuat Tai Niu sangat berterima kasih seperti ini. Tetapi Jason Dong sudah mati, takutnya kebenarannya sulit untuk diungkap. "Baiklah, setelah meridianku pulih, aku akan melawanmu." Eric Kin mengangguk. "Tapi kamu menyinggung orang keluarga Dong, hati-hatilah, mereka adalah orang yang akan membalaskan dendam meski hanya ada kesalahan kecil saja." Eric Kin mengingatkan Tai Niu, tidak mengatakan apa-apa lagi lalu pergi dari sini. Sekembalinya ke Sekte Qin, Eric Kin mengesampingkan untuk sementara masalah tersebut. Setelah menangani urusan Sekte Qin, Eric Kin kembali ke kediamannya. Duduk bersila di tempat tidur, Eric Kin mengeluarkan cincin penyimpanan Thompson Feng. Orang tua ini telah bekerja di keluarga Feng selama bertahun-tahun, seharusnya ada banyak barang-barang yang baik. Mata Eric Kin bersinar dengan harapan. Dia meremas sentuhan Reiki dan menghapusnya. Thompson Feng sudah meninggal, jadi cincin penyimpanan ini langsung dibuka olehnya. Kerohanian melonjak, menyapu isi cincin penyimpanannya, dan Eric Kin tersentak. Kali ini benar-benar sudah untung besar. Fondasi seorang penatua agung di dunia tersembunyi memang benar tidaklah kecil. Di ruang ini, segala jenis tumbuhan ditumpuk seperti gunung dan teknik klasik juga banyak ditemui. Yang paling membuat jantung Eric Kin berdebar kencang adalah luasnya ragam bahan pemurnian alat tersebut. Dia pernah membaca dengan cermat, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pupet yang sempurna dalam buku Langit Tanpa Kata. Di Thompson Feng sini ada 70–80%. Dengan cara ini, pupet yang dibuat takutnya akan menembus fase kesempurnaan peringkat ke-6. Eric Kin menjilat sudut mulutnya. Meridiannya hanya bisa perlahan-lahan melewati dilancarkan dengan kekuatan dalam dan kekurangan trik melawan musuh. Jika dia memiliki pupet berkualitas tinggi, takutnya bisa digunakan sebagai jurus pembunuh. Misalnya, dalam pertempuran sebelumnya ketika melawan Thompson Feng, jika dia memiliki pupet, juga tidak perlu sampai seberantakan itu. Diperintahkan dan langsung bergerak. Dalam beberapa hari berikutnya, kecuali energi retrograde Eric Kin dan melancarkan meridian, semua waktu yang tersisa dihabiskan untuk membuat pupet. Di kota B, sebuah halaman terpencil di pinggiran kota. Lelaki tua dari keluarga Dong memiliki wajah yang suram dan melaporkan semua yang terjadi kepada wanita di depan. "Nyonya, Tai Niu itu sangat bodoh. Kalau ingin mengandalkannya membunuh Eric Kin, rasanya sedikit tidak bisa diandalkan."
Lelaki tua itu berkata dengan parau. Jejak telapak tangan merah di pipinya cukup mencolok, membuatnya sangat membenci Tai Niu. Karena orang ini tidak bisa membantu Jason membalas dendam, maka gunakan rencana kedua. Kamu tipu dia ke sini. Tuan yang aku atur sudah tiba. Nyonya Chang mendengus dingin dan matanya terlihat tidak berperasaan. Aku takut orang ini akan melawan. Lelaki tua itu berkata dengan gelisah. Nyonya Dong, tenang saja. Ada puppet dariku, sekuat apapun orang ini, tetap tidak ada gunanya. Setelah masuk ke tubuhnya, keluarga Dong akan bertambah seorang pejuang hebat fase kesempurnaan. Dalam bayang-bayang, seorang imam Taoisme berjalan keluar dengan senyuman, sangat percaya diri. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.